Oke, baik. Perkenalkan nama saya Laude Arya Hardiansyah dengan NIM 21021106005. Oke, baik. Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum untuk lab 16.2.6 tentang riset ancaman keamanan jaringan. Oke, di sini untuk tujuannya itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama itu menjelajah situs SANS. Yang kedua, identifikasi ancaman keamanan jaringan terbaru. Yang ketiga itu merinci ancaman keamanan jaringan tertentu. Oke, lanjut ke latar belakang atau skenario. Nah, untuk mempertahankan jaringan dari serangan, administrator harus mengidentifikasi ancaman eksternal yang menimbulkan bahaya bagi jaringan. Situs web keamanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang muncul dan memberikan opsi mitigasi untuk mempertahankan jaringan. Salah satu situs paling populer dan terpercaya untuk bertahan dari ancaman keamanan komputer dan jaringan adalah SCS Admin, audit jaringan keamanan atau yang bisa kita kenal dengan SANS. Nah, untuk situs SANS sendiri itu menyediakan banyak sumber daya, terdaftar 20 kontrol keamanan kritis, 100 untuk pertahanan cyber efektif dan mingguan. Risk Buletin peringatan keamanan konsensus. Buletin ini merinci serangan dan kerentanan jaringan baru. Nah, di lab ini kita akan membuka dan menjelajah situs SANS menggunakan situs SANS untuk mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan baru-baru ini, meneliti situs web lain yang mengidentifikasi ancaman, serta meneliti dan menyajikan detail tentang serangan jaringan tertentu. Oke, lanjut saja kita ke sumber daya yang dibutuhkan. Di sini sumber daya yang dibutuhkan itu pertama perangkat dengan akses internet. Kedua, presentasi komputer dengan PowerPoint atau perangkat lunak presentasi lainnya yang perlu diinstal. Oke, langsung saja kita langsung ke bagian instruksi untuk bagian pertama, yaitu menjelajah situs SANS. Nah, pada bagian satu ini, pertama kita buka dulu situs SANS-nya. Situs SANS-nya. Oke. Sudah sekitar sumbernya kita klik sumber daya gratis. Ini sumber daya gratis. Sumber daya gratis source. Sumber daya gratis. Oke. Resource. Terus kita buat daftar 3 sumber daya yang tersedia atau 3 resource yang tersedia. Lanjut ke langkah kedua, kita temukan tautan ke SIS atau biasa dikenal dengan Critical Security Control. Critical Security Control atau kontrol keamanan kritis. Dari dulu. Di sini untuk tautan critical security control itu atau kontrol keamanan kritis CIS itu yang ditautkan di situs web. SANS adalah puncak dari kemitraan publik swasta yang melibatkan Departemen Pertahanan atau disingkat dengan DoD, Asosiasi Keamanan Nasional, Pusat Keamanan Internet atau SIS, dan Institut SANS. Daftar tersebut dikembangkan untuk memprioritaskan kontrol keamanan cyber dan pengeluaran untuk DoD. Itu telah menjadi inti dari program keamanan yang efektif bagi pemerintah Amerika Serikat. Dari menu resource, pilih critical security control atau serupa. Dokumen SIS Critical Security Control di hosting di situs web Center for
Internet Security atau disingkat dengan CIS, dan memerlukan pendaftaran gratis untuk mengaksesnya. Ada tautan di halaman kontrol keamanan SIS di SANS untuk mengunduh poster kontrol keamanan SIS keamanan kritis SANS 2014 yang memberikan deskripsi singkat tentang setiap kontrol. Nah, pilih salah satu kontrol dan buat daftar saran implementasi untuk kontrol ini. Nah, di sini untuk jawaban dari pertanyaan tersebut itu bervariasi. Namun untuk kontrol kritis itu ada kontrol kritis 5, pertahanan malware, itu gunakan alat otomatis untuk terus memantau stasiun kerja, server, dan perangkat seluler. Gunakan perangkat lunak anti malware dan fitur pembaruan otomatis cache. Konfigurkan komputer jaringan untuk tidak menyalakan konten secara otomatis dari media yang didapatkan. Lanjut saja kita ke langkah ketiga, di mana pada langkah ketiga ini kita diminta untuk temukan media Nawala. Kita buka kembali terus kita cari, kita sorot menu resource, kita pilih newsletter. Nah, pada menu newsletter ini kita diminta untuk menjelaskan secara singkat masing-masing dari 3 buletin yang tersedia. Nah, jawabannya itu sangat bervariasi juga. Namun untuk SANS News Byte adalah ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling penting yang telah dipublikasikan tentang keamanan komputer selama seminggu terakhir. Setiap item berita diringkas dengan sangat singkat dan menyertakan referensi di web untuk informasi terperinci. Jika memungkinkan, RIS memberikan ringkasan mingguan yang andal tentang yang pertama itu vektor serangan yang baru ditemukan, yang kedua kerentanan dengan eksploitasi baru yang aktif, yang ketiga penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini dan data berharga lain. Habis itu lanjut ke OACH, itu adalah buletin kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer biasa, diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi diteliti dan dikembangkan dengan hati-hati oleh tim SANS Security, Securing the Human, ahli materi pelajaran Institut SANS dan anggota tim komunitas. Setiap masalah berfokus pada dan menjelaskan topik tertentu dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dan dapat diambil orang untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan organisasi mereka. Lanjut, kita lanjut kepada bagian kedua. Kita buka ulang lab. Nah, pada bagian kedua ini sudah berubah lagi. Itu ya, kita diminta untuk mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan terbaru. Pada bagian 2 ini, kita akan melihat ancaman keamanan jaringan baru. Ini menggunakan situs SANS dan mengidentifikasi situs lain yang berisi informasi ancaman keamanan. Nah, langkah pertama itu kita diminta menemukan @RIS, arsip buletin peringatan keamanan konsensus. Kita klik dari halaman awal, kita pilih arsipkan. Terus kita bisa arsipkan, kita untuk RIS peringatan keamanan konsensus, gulir ke bawah atau kita geser ke bawah dan pilih buletin mingguan terbaru. Buletin mingguan terbaru. Tinjau pada bagian masalah keamanan terbaru yang terkemuka dan file malware paling populer. Di situ kita di sini ada pertanyaan, buat daftar beberapa kerentanan baru ini, jelajahi beberapa buletin terbaru jika perlu. Nah, di sini jawabannya itu sangat akan bervariasi. Lanjut, selanjutnya kita masuk ke bagian langkah kedua. Di step langkah kedua, identifikasi situs yang menyediakan informasi ancaman terkini. Oke, selain situs SANS, identifikasi beberapa situs web lain yang menyediakan informasi ancaman keamanan terkini. Oke, baik, lanjut. Kita masuk ke langkah kedua, itu kita diminta untuk identifikasi situs yang menyediakan informasi ancaman keamanan terkini. Selain situs SANS, identifikasi beberapa situs web lain yang menyediakan informasi ancaman keamanan terkini. Untuk jawaban sendiri itu akan bervariasi lagi, itu
Namun untuk jawaban saya itu cantumkan beberapa ancaman keamanan terbaru yang rinci di situs web ini. Lanjut ke bagian ketiga tentang merinci serangan keamanan jaringan tertentu. Di bagian ketiga ini baik, lanjut kita pada bagian 3 ini untuk merinci serangan keamanan jaringan tertentu. Di bagian 3 ini kita akan melihat serangan jaringan tertentu yang telah terjadi dan membuat presentasi berdasarkan temuan kita yang kita temukan. Lengkapi formulir di bawah ini berdasarkan temuan Anda. Oke, pada langkah pertama lengkapi formulir berikut untuk serangan jaringan yang dipilih. Oke, di sini saya memilih nama serangannya itu ransomware WannaCry. Jenis serangan itu crypto worm. Untuk date of attack itu Mei 2017. Untuk komputer organisasi yang terpengaruh itu diperkirakan 200.000 komputer di 150 negara. Bagaimana cara kerjanya dan apa yang dilakukannya? Ini mengutip langsung dari Wikipedia. WannaCry adalah ransomware cryptworm yang menargetkan komputer yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows dengan mengenkripsi data dan menuntut pembayaran uang tebusan dalam Bitcoin cryptocurrency. Worm ini juga dikenal sebagai WannaDescriptor 2.0, WannaCryptor 2.0 dan WannaDescriptor ini dianggap sebagai worm jaringan karena juga menyertakan mekanisme transportasi. Untuk menyamarkan dirinya secara otomatis, kode transportasi ini memindai sistem yang rentan, kemudian menggunakan exploit Eternal Blue untuk mengaku dan alat double pulsar untuk menginstal dan menjalankan salinannya sendiri. WannaCry versi 0,1 dan 2 itu dibuat menggunakan Microsoft Visual C++ 6.0. Eternal Blue adalah exploit dari protokol server message block atau yang bisa disingkat dengan SMB, Windows yang dirilis oleh The Shadow Brokers. Sebagai besar, perhatian dan komentar seputar acara tersebut disebabkan oleh fakta bahwa Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA yang kemungkinan besar mengeksploitasinya dicuri telah menemukan kerentanan tersebut, tetapi menggunakannya untuk membuat exploit untuk pekerjaan ofensif sendiri. Daripada melaporkan ke Microsoft akhirnya menemukannya kerentanan tersebut dan pada hari Selasa 14 Maret 2017 mereka mengeluarkan buletin keamanan MS17 strap 010 yang merinci kelemahan tersebut dan mengumumkan pada tambahan tenaga untuk semua versi Windows, yaitu Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 dan Windows Server 2018. Oke, lanjut. Untuk opsi mitigasi itu terapkan tambalan yang dikeluarkan oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows. Referensi dan link info itu dari Wikipedia dan ONS Daring. Lanjut ke langkah kedua. Ikuti panduan instruktur untuk menyelesaikan presentasi. Pertanyaan refleksi. Oke, di sini kita diberikan pertanyaan, di mana pertanyaan pertama itu langkah apa yang dapat Anda ambil untuk melindungi komputer Anda sendiri. Jawaban saya sendiri itu mencakup menjaga agar sistem operasi dan aplikasi tetap mutakhir dengan tambalan dan paket layanan menggunakan firewall pribadi, mengkonfigurasi kata sandi untuk mengakses sistem dan bias, mengkonfigurasi screensaver ke batas waktu dan memerlukan kata sandi, melindungi file penting dengan membuatnya read only dan menginskripsi file rahasia dan file cadangan untuk penyimpanan yang aman. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa saja langkah penting yang dapat diambil organisasi untuk melindungi sumber daya mereka? Di sini jawaban saya itu penggunaan firewall, deteksi dan penjagaan instruksi, pengerasan perangkat jaringan, perlindungan titik akhir, alat kerentanan jaringan, pendidikan penggunaan dan pengembangan kebijakan keamanan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.